Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah kita berjumpa kembali di channel Filsafat dan Pemikiran. Kali ini saya ingin melanjutkan sebenarnya konten saya yang kemarin, yaitu tentang tuduhan bahwa Al-Quran itu penuh dengan mitos. Ketika saya jawab di salah satu video saya, kemudian orang itu tetap mengatakan bahwa metodologi saya yang yang cacat, atau cacat metodologi apa yang saya sampaikan. Sebenarnya kalau mau jujur, orang ini mengabaikan fakta-fakta sejarah. Fakta-fakta sejarah yang kemudian ditulis oleh beberapa pakar sejarawan dunia, bahwa memang cerita Nabi Musa, cerita Fir'aun, cerita nabi-nabi terdahulu itu sudah ada yang membuktikannya. Bahkan informasi yang ada di dalam Al-Quran itu sudah 80% terbukti benar. Pandangan saintis yang kemudian dibuktikan dengan adanya penemuan-penemuan secara saintifik ini menunjukkan bahwa apa yang disampaikan Al-Quran itu sendiri tidak pernah ada yang luput atau yang salah informasi yang diberikan Al-Quran. Kenapa? Karena Al-Quran sifatnya adalah qasasul haq, sesuatu yang pasti benar. Terus kemudian ada sanggahan-sanggahan, karena mungkin yang ditampilkan di komentar-komentar video saya itu saya baca sampai habis, tetapi kemudian orang ini tidak mengikuti video saya sampai habis karena sudah menganggap bahwa apa yang saya sampaikan cacat metodologi. Sebenarnya dia yang kemudian tidak paham masalah konteks epistemologi kalau menurut saya. Karena begini, kalau hanya misalkan mempermasalahkan penyebutan penulisan. Kalau Anda mempermasalahkan penulisan Injil, penulisan kitab-kitab terdahulu, jelas Al-Quran mengatakan bahwa kitab-kitab terdahulu itu ditulis oleh tangan-tangan manusia. Artinya dikarang oleh manusia. Saya tidak menyangkal apa yang Anda sampaikan, bahwa kitab Injil itu ditulis jauh setelah wafatnya Nabiullah Isa. Jauh, sangat jauh. Sekitar 500 tahun. Bahkan kalau Injil Perjanjian Lama itu yang Taurat Zabur, ini sudah pernah saya jelaskan juga. Ini butuh waktu sekitar 1000 tahun untuk memberikan satu penjelasan-penjelasan di situ. Itu yang disebut dengan proses kanonisasi. Ini yang kemudian saya bantah dari pemikirannya Prof. Mun'im Sirri ketika mengatakan bahwa ada proses kanonisasi. Kanonisasi itu berbeda sekali dengan apa yang disebut dengan tahsin. Kanonisasi itu adalah memilih ayat-ayat yang sesuai dan membuang ayat-ayat yang tidak sesuai. Memilih cerita-cerita yang sesuai dan kemudian membuang cerita-cerita yang tidak sesuai. Al-Quran tidak pernah menerangkan atau melakukan hal-hal yang demikian. Bahkan di dalam Al-Quran sangat jelas sekali adanya teguran-teguran dan sebagainya, dan itu semuanya tidak dibuang, teguran-teguran. Terus kemudian artinya apa? Misalkan kalau seperti misalkan Nabi yang kemudian memperbolehkan nikah empat, masna wa sulasa wa ruba, di situ bisa saja kan karena memang kalau bukan wahyu dari Allah, bisa saja Nabi itu tambah sampai 10, 11, 12, 13, kan seperti itu. Tetapi kemudian tidak pernah melakukan hal yang semacam itu di dalam Al-Qur'an. Al-Qur'an ini
real, berbicara tentang fakta yang real. Kalau misalkan mempermasalahkan masalah penyebutan nama karena ada perbedaan nama antara sejarah yang ditulis oleh mereka orang yang tidak jujur dalam menulis fakta sejarah, yaitu yang mengatakan bahwa cerita Nabi Musa, cerita Firaun itu mitos, hanya perbedaan nama. Di dalam sejarah itu ditulis Ramses, kemudian Nabi Musa itu Moses. Ini kan hanya penyebutan nama. Bisa saja di sana itu Musa itu memang Moses namanya di Bani Israel sana dulu. Tetapi kemudian Al-Quran karena menggunakan istilah bahasa Arab, maka disebutkan orang yang sama dengan penyebutan yang berbeda, yaitu Musa. Seperti Nabi Muhammad saja, kalau di Injil itu kan apa namanya, ada Barnasya, terus kemudian banyak hal yang menubuhkan tentang Nabi Allah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam Injil. Saya pernah membaca buku Muhammad in the Bible yang ditulis oleh salah satu mu'allaf, ya, Profesor Daud itu. Muhammad di dalam buku Muhammad in the Bible. Di situ banyak nama-nama yang menunjukkan tentang risalah kenabian Nabi Muhammad tetapi bukan Muhammad. Bahkan ada di Kidung Agung Muhammadim disebut dengan kata Muhammadim di situ. Bahkan di salah satu profesor itu, profesor yang menyebutkan di buku Muhammad in the Bible itu mengatakan bahwa namanya juga Barnasya. Begini, saya ingin katakan begini. Kalau hanya mempermasalahkan masalah nama, maka semuanya bisa saja mitos. Bahkan Anda sendiri itu mitos karena Anda tidak pernah tampak wajahnya. Ini Fawwas Ibrahim. Saya tidak tahu bahwa apakah Anda benar-benar namanya Fawwas Ibrahim, apakah orangnya ada atau tidak, karena saya cek akunnya yang komentari video saya ini, ya isinya Munim Sirri itu dalam tanda kutip orang yang berpikir secara orientalis, ya seperti itu. Baik, kembali ke nama. Di dalam Islam kita kenal seorang filsuf yaitu Ibnu Sina, yang kemudian terkenal juga di dunia barat, yang kemudian dikokohkan sebagai bapak kedokteran dunia, ya, kedokteran dunia modern itu, yaitu Ibnu Sina. Tetapi kalau Anda baca literasi Eropa, literasi barat dalam versi bahasa Inggris, Anda tidak akan menemukan di situ nama Ibnu Sina karena ilatnya mereka, lidahnya mereka itu tidak bisa menyebut Ibnu Sina. Yang mereka bisa sebut adalah Avicenna. Terus kemudian ada juga seorang apa namanya filosof Muslim juga yang juga terkenal di sana dan banyak memberikan sumbangsi ilmu kedokteran modern, yaitu Ibnu Rus. Tetapi kemudian orang Eropa, orang Barat tidak mampu menyebutnya Ibnu Rus. Mereka menyebutnya Averroes dan masih banyak lagi yang lain. Nah, seperti ini. Kalau permasalahannya seperti ini, penyebutan nama ini adalah hal-hal yang biasa. Karena kita kenal, misalkan ya seperti Bawean saja ya. Karena saya orang Bawean, saya bangga menjadi orang Bawean. Kalau Anda ke Malaysia, Anda tidak akan pernah menemukan yang disebut dengan Bawean. Mereka itu menyebutnya Boyan. Ya, orang Boyan. Lalu kemudian apakah Bawean itu akan Anda katakan Bawean itu adalah sebuah pulau yang mitos karena faktanya Boyan itu tidak ada, yang ada itu Bawean? Ya bukan seperti itu. Makanya saya katakan Andalah yang tidak memahami tentang apa itu epistemologi. Jadi memahami sejarah jangan hanya dari sudut pandang orang yang kemudian seakar dan searah dengan pemikiran Anda. Komentar-komentar Anda saja saya baca sampai habis. Kenapa? Karena saya butuh informasi itu. Dan saya rasa
Apa yang Anda sampaikan ke saya itu tidak ubahnya hanya sebatas celotehan-celotehan yang tidak ada faktanya. Karena fakta membuktikan sejarah nabi-nabi, sejarah kenabian itu sudah bisa dibuktikan secara arkeologis. Apalagi yang mau Anda bantah? Jika secara saintis Anda menolaknya, maka secara saintifik Anda menolaknya, maka secara arkeologis itu sudah banyak pembuktian-pembuktian bahwa apa yang diceritakan oleh Al-Qur'an itu benar. Ashabul Kahfi misalkan. Itu adalah satu cerita yang kemudian sudah bisa dibuktikan bahwa itu pernah terjadi. Karena apa? Karena ada apa namanya? Semacam pembuktian sejarah yang sudah dilakukan oleh beberapa pakar sejarah. Dan mungkin ini yang bisa saya sampaikan terkait apakah Anda setuju atau tidak dan sebagainya. Yang penting saya sudah menjelaskan, sudah memberikan informasi bahwa apa yang disampaikan oleh Al-Qur'an itu benar adanya. La qasasul haq. Tidak ada keraguan bahwa Al-Qur'an itu benar-benar nyata, benar-benar fakta apa yang disampaikan Al-Qur'an. Dan itu terserah Anda. Karena saya ingin menutup dengan statement seperti ini. Banyak apa namanya? Ketika kita memberikan kepada lalat, memberitahukan kepada lalat bahwa bunga itu begitu indah, begitu harum, begitu mempesona. Semua orang ingin memetiknya. Tetapi kemudian lalat akan berkata, tidak, saya lebih memilih bangkai daripada bunga itu. Karena bagi lalat, bangkai itu lebih indah. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.